Kita mengulas bagaimana Indo Defense ini bukan sekedar pameran Indo Defense seperti yang dulu. Bahkan kalau pakai bahasanya kita sudah meningkat ke the new level. Jadi di sini kita lihat industri-industri pertahanan lokal itu bukan menawarkan barang yang produksi di luar atau sekedar sebagai pedagang, tapi bukan. Tapi sudah meningkat, bahkan sudah menjadi seperti industri sendiri yang mendapat apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi bersama kami dalam program Armory Geopolicity, sebuah program yang akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana majalah Armory Ribbon yang edisi terbaru, tepatnya edisi 55 yang terbit pada bulan Juli ini. Nah, untuk membahas terkait majalah edisi terbaru tersebut, kita sudah hadir bersama Dr. Satrio Aris Munandar. Beliau wartawan jurnalis senior, maksud kami, sekaligus juga pemimpin redaksi majalah Armory Ribbon. Kita langsung sapa beliau. Apa kabar, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Apa kabar? Gimana Mas Satrio, sehat? Sama-sama ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Satrio, seperti biasa, ini udah masuk bulan Juli. Gimana dengan Armory Ribbon di bulan Juli ini? Ada kejutan apa, Mas? Silakan. Armory Ribbon bulan Juli ini agak berbeda dari biasanya. Karena ini berkaitan dengan momen ada pameran pertahanan Indo Defense pada tanggal 11 sampai 14 Juni yang lalu, yang saya pikir ini satu momen yang penting. Jadi laporan-laporan kita berbeda dari biasanya, fokus ke event ini salah saja. Jadi karena banyak aspek yang menarik dari Indo Defense ini, begitu Bung Darwin. Ya, boleh dijelasin lebih detail, ada laporan apa aja berkaitan dengan pameran pertahanan Indo Defense tersebut, Mas? Ya, saya jelaskan dulu. Pameran ini kan adalah bisa dibilang salah satu pameran pertahanan yang terbesar di dunia. Karena pesertanya ribuan, ada puluhan negara yang berpartisipasi, pengunjungnya itu bisa sampai 45.000 lebih lah. Jadi persisnya tadi yang kita tahu. Tapi ini satu momen yang penting. Presiden Prabowo juga hadir, ya kan, memberi sambutan, dan beliau tampaknya juga sangat antusias dengan pameran ini. Nah, di dalam laporan kita itu, kita mengulas bagaimana Indo Defense ini bukan sekedar pameran Indo Defense seperti yang dulu. Kalau yang dulu itu kan mungkin lebih kayak seperti pameran pertahanan biasa, industri pertahanan lokal kita tampil hanya ya sekedarnya aja. Tapi yang sekarang ini tampaknya sudah jauh di atas itu. Bahkan kalau pakai bahasanya kita sudah meningkat ke the new level kan gitu. Jadi ini jadi di sini kita lihat industri-industri pertahanan lokal itu sudah bukan cuma sekedar menawarkan barang yang produksi di luar atau sekedar sebagai pedagang, tapi bukan. Tapi sudah meningkat, bahkan sudah menjadi seperti industri sendiri yang mendapat apresiasi. Ya. Ada apa aja, Mas? Misalnya di apa yang kan ada banyak nih, ada banyak sekali ya peserta eksibisi yang hadir di Indo Defense yang mendapat sorotan dari Armory Ribbon di majalah edisi terbaru ini. Ada apa aja misalnya, Mas? Nah, kita ada beberapa aspek ya. Pertama mengenai pameran Indo Defense sendiri yang memang itu diikuti oleh puluhan negara, dan kemudian kita membahas secara khusus penampilan dari Republic Corp. Republic Corp ini adalah suatu holding pertahanan yang dipimpin oleh Pak Norman Yusuf. Nah, di sini holding ini mendapat perhatian khusus karena dia sudah mengarah menjadi industri. Ya, kita kan nanti ada liputan khusus mengenai Republic Corp.
karena sudah katanya ini sudah mulai membeli lahan segala macam untuk mengembangkan usaha. Jadi sudah mengarah ke industri yang benar-benar industri pertahanan, bukan cuma sekedar perakitan biasa. Nah, jadi ini salah satu yang akan mendapat penekanan jadi gitu. Kemudian tentunya ada juga ulasan mengenai produk-produk pertahanan dari berbagai negara yang seperti biasa kita ulas. Tapi memang banyak sekali, jadi kita mungkin tidak spesifik cuma satu industri aja, tapi banyak sekali yang kita ulas. Jadi secara umum akan ada ulasan mengenai produk-produk tersebut. Oke, di luar Indodefense Mas, ada tulisan atau ada berita apa yang akan diangkat oleh Armory Ribbon? Kita mengangkat mulai masalah psychological warfare, perang psikologis. Nah, perang psikologis ini kan perang yang tidak dilancarkan dengan menggunakan peluru atau pesawat tempur atau rudal, tapi bisa efektif. Jadi perang yang menggunakan cara-cara non konvensional, misalnya penggunaan propaganda, ya kan, berita-berita disinformasi segala macam. Nah, ambil contohnya misalnya kayak ISIS. Nah, kita tahu ISIS ini kan organisasi teror yang pernah sangat berkuasa. Dia menggunakan propaganda untuk merekrut para anggota-anggota dari seluruh dunia. Dan itu lumayan berhasil. Karena banyak juga orang-orang dari Indonesia yang direkrut menjadi anggota ISIS. Jadi itu saya pikir, ya itu makanya kenapa itu perlu diulas adalah karena ya memang ini penting, masalah perang psikologis ini. Oke, seperti biasa, Armory Ribbon setahu kami itu ada mengulas soal teknologi. Nah, di edisi kali ini ada bahas tentang teknologi apa, Mas? Ya, teknologinya itu biasanya kita rangkum di dalam laporan mengenai Indodefense. Jadi ada beberapa produk-produk pertahanan yang ada di dalam Indodefense itu dirangkum dalam laporan-laporan mengenai teknologi juga, tapi apa yang ditampilkan di Indodefense. Nah, jadi bukan satu yang di luar dari Indodefense, masih dalam konteks Indodefense. Oh gitu ya, jadi artinya bicara teknologi juga masih dikaitkan dengan teknologi-teknologi yang muncul pada Indodefense ya Mas? Betul. Jadi kita untuk bulan ini memang kita agak fokus ke Indodefense, jadi memang banyak hal yang menyangkut Indodefense. Oke, nah ini yang menarik, seperti biasa saya itu salah satu pengagum covernya Armory Ribbon. Gimana Mas dengan edisi Juli ini? Armory Ribbon ngeluarin cover seperti apa? Covernya ini secara spesifik masih akan intinya gini. Kalau saya pribadi, saya ingin menggambarkan Republic Corp sebagai salah satu cikal bakal industri pertahanan yang betul-betul Indonesia kan begitu. Punya misi yang sangat tegas, jelas untuk kedaulatan Indonesia. Dan saya melihat Pak Norman Yusuf ini sebagai, kalau secara bercanda saya sering katakan, ini kan Tony Stark-nya Indonesia gitu. Jadi saya pikir desain-desain ini nanti akan kira-kira nyambung dengan seperti kayak ini. Terima kasih. Artinya di covernya akan muncul sosok Norman Yusuf dengan tampilan Tony Stark gitu Mas? Ya kira-kira begitulah ya, Tony Stark, Iron Man, ya bisa. Kalau Anda suka komik Amerika pasti Anda tahu yang seperti itu. Iya, menarik nih. Saya penasaran nunggu Armory Ribbon edisi Juli ini Mas. Bagaimana sosok Pak Norman Yusuf digambarkan seperti Tony Stark ya. Oke, berikutnya ada apa lagi Mas Satrio? Ya itu, kalau itu udah panjang lebar itu. Ada juga ada semacam analisa mengenai geopolitik dari Pak Majen Oktaheru Ramsi, dekan dari Universitas Pertahanan. Jadi dia melihat mengenai masalah persaingan antara Cina dan Amerika yang juga akan berdampak pada Indonesia. Nah, tapi ini juga ada suatu hal yang baru. Jadi perkembangan terakhir mengenai konflik antara India-Pakistan, di mana pesawat-pesawat tempur buatan Cina yang digunakan oleh Pakistan mengalahkan atau menembak jatuh pesawat buatan negara barat yang digunakan India. Nah, jadi ada dimensi baru yang diulas oleh Pak Oktaheru di dalam konteks itu. Saya pikir itu juga menarik ya, analisa dari beliau gitu. Oke, jadi ada tulisan khusus dari Majen Oktaheru, salah satu dekan di Unhan terkait strategi pertahanan ya Mas?
ada satu lagi juga tulisan mengenai, tentunya kita akan tidak aneh kalau nggak menulis ya. Ini konflik mengenai Israel-Iran. Nah, dia perang 12 hari. Nah, ini perang 12 hari yang dahsyat itu dengan serangan oleh bom Amerika ke pusat-pusat nuklir Iran itu akan diulas juga secara khusus, cukup panjang lebar juga masalah itu. Dan memang itu memang sedang ramai sekali itu. Iya, benar. Artinya konflik yang terjadi di Timur Tengah beberapa waktu yang lalu juga menjadi sorotan majalah Armory Ribbon ya, Mas? Iya, itu akan diulas cukup panjang itu. Oke. Ada lagi di luar itu, Mas? Sementara itu kayaknya itu udah panjang lebar itu, banyak sekali itu. Oke. Mas Satrio Aris Munandar, terima kasih banyak udah mau berbagi dengan kita di program Armory Geopolicity. Kami penasaran untuk menanti sekaligus pengen melihat dan membaca Armory Ribbon edisi 55 yang akan terbit di bulan Juli ini. Terima kasih Mas, salam kami buat seluruh awak redaksi di majalah Armory Ribbon. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, Sobat Armory, itu tadi bincang-bincang kami dengan Dr. Satrio Aris Munandar, jurnalis senior yang sudah malang melintang menulis berita terkait geopolitik dunia, yang juga sekaligus pemimpin redaksi majalah Armory Ribbon. Saksikan terus. Tidak hanya Armory Geopolicity, tapi kami hadir dengan berbagai program lainnya, Armory Talks, Armory Spec, dan Armory Flash maupun Armory Reload hanya di channel YouTube Armory Ribbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.